Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Di vlog kali ini saya akan melanjutkan eksplorasi saya tentang Porteux Linux, sebuah portable distro yang berdasarkan Slackware. Nah, karena dia portable, kali ini Porteux tuh merilis 7 ISO ya, berdasarkan desktop environment-nya. Ada KDE, GNOME, XFCE dan macam-macam. ISO itu semua sudah saya download dan kita akan masukkan ke sebuah flash disk yang akan kita ventoykan. Ventoy itu adalah sebuah alat, sebuah aplikasi untuk membuat agar flash disk kita itu bisa di-boot. Dan kita hanya tinggal mengcopy ISO-nya dan ventoy-nya akan bekerja di balik layar untuk membootingkan kita berdasarkan ISO tersebut. Nah, sudah ada 7 ya ISO dari Porteux versi 1.8 ini. Kemudian yang menarik itu ternyata setelah saya eksplorasi di Porteux di Slackware ya atau di Porteux ya, kita itu tinggal mengcopy file XZM-nya. Ini adalah sebuah konsep yang namanya modules ya. Kita tinggal mengcopy modulesnya, kemudian kita activate di session kita dan aplikasi tersebut sudah bisa berjalan. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, setelah semua ISO itu sudah terkumpul dalam satu flash disk yang kita ventoykan tadi, kita tinggal restart. Jangan lupa di BIOS kita atur agar bootingnya bisa booting melalui flash disk tadi, yaitu SanDisk di sini terteranya. Nah, ada 7 ya. Saya akan memulai dengan yang paling besar, paling gede, KDE. Dan di sini saya iseng aja, saya membuat timer. Kita akan melihat berapa lama booting dari masing-masing desktop environment tersebut. Ini adalah sebuah kesempatan langka ya. Jadi saya dalam waktu singkat bisa membandingkan 7 desktop environment dengan kondisi spek yang sama, jalan di komputer yang sama, jalan dengan flash disk yang sama. Dan KDE itu 24 detik untuk booting dari ventoy. Nah, ini adalah Porteux versi 1.8 dijalankan di desktop environment KDE Plasma. Walaupun ada screen recordernya ya, waktu saya jalankan itu ternyata nge-lag, sehingga apa boleh buat, sepanjang video ini saya akan mengandalkan recording dari HP saja. Nah, saya akan langsung mulai ya. Sebenarnya asal muasal saya membuat video di Linux di channel ini adalah untuk dokumentasi semua yang sudah saya eksplorasi supaya kelak saya tidak lupa. Dan kalau ada yang nonton, teman-teman nonton, saya sangat senang karena sambil nonton banyak yang memberi masukan. Di sini seperti saya bilang tadi, file XZM itu tinggal kita right click dan kita activate. Dan tadi saya mengactivate Firefox ya, Firefoxnya langsung muncul di sini tanpa perlu kita seperti di Debian sudo apt install segala macam guys. Jadi ini saya ketawa sendiri karena ternyata begitu mudah ya di Porteux ini di Slackware. Kemudian saya mau mencatat, mendokumentasikan salah satu cara untuk menginstal di Slackware atau di Porteux ya, yaitu dengan metode sbopkg. Kita tinggal masuk ke websitenya sbopkg.org, kita download paketnya. Nah, kita preview Slackware packet of latest version of sbopkg ya. Kita download, kita masuk ke folder download, masuk ke terminal, dan tinggal kita jalankan perintah. Kita sudo install pkg, nama filenya ya, yaitu sbopkg.blablabla.tgz. Kita tinggal eksekusi perintah ini dan langsung terinstall guys. Kita kemudian harus menjalankan sbopkg --r. Dia akan merefresh semua paket yang ada di sbopkg ini, semacam repositorinya ya. Dan banyak sekali. Ini videonya saya percepat ya, karena waktu dia ngelist itu cukup lama, hampir 5 menit. Nah, nggak selama itu sih. Dan kalau sudah ngelist, kita kalau mau mencari sebuah aplikasi, kita tinggal cari sbopkg strip G. Kalau kita mau install strip I.
Hanya tadi ada pesan error, saya nggak tahu kenapa. Mungkin ini karena saya menjalankan di live session. Oh ya, ini jalan di Wayland ya. Kemarin ada yang tanya dan minta dibuatkan review yang versi Wayland Porteox-nya. Nah, ini KDE kali ini berjalan di Wayland. Ini adalah NeoFetch-nya. Pemakaian memori 2 GB karena ada Firefox lagi berjalan di background. Dan selebihnya saya hanya melihat-lihat test manajernya. Nanti saya akan lakukan di semua 7 desktop environment, akan saya bandingkan. Tetapi bandingkannya akan saya buat posisi begitu startup saya langsung NeoFetch. Cara yang lain adalah dengan masuk ke website pkgs.org. Ini saya sudah buatkan video minggu lalu ya. Kita tinggal cari Linux versi Slackware, kemudian kita masuk ke repository yang Slackware yang versi 15 atau Slackware versi current. Kita tinggal mencari aplikasi yang kita ingin install, misalnya GIM ya, GNU Image Manipulator. Kita download tar-nya, kemudian kita tinggal jalankan perintahnya. Cara yang ketiga adalah dengan slackbuild.org, juga sudah saya buatkan video di minggu lalu. Di sini perbedaannya adalah kita menginstal dalam posisi masih source code ya. Jadi ada dua langkah. Kita download source-nya, kemudian kita download script slackbuild-nya dan kita jalankan dengan perintah yang tadi ya. Jadi ada 3 caranya untuk menginstal di Porteox ini atau menginstal di Slackware ya. Saya akan berikan satu contoh lagi. Saya mengaktifkan games Blobby Folly dan begitu diaktifkan langsung bisa jalan guys. Jadi sangat simple ternyata. Kita nggak perlu sudo apt atau kita nggak perlu pakai flatpak. Hampir sama dengan apt image ya, tapi ini konsepnya agak lain. Dia menamai konsep ini adalah modular gitu. Kemudian saya contohin lagi ya, saya mengaktifkan SSR. SSR itu adalah Simple Screen Recorder. Dia langsung masuk di start menu, tetapi kalau dijalankan dia tidak mau muncul guys. Saya masih bingung kenapa ini nggak mau muncul. Ke minggu lalu waktu di XFCE saya juga tidak berhasil dan di KDE juga tidak berhasil. Pada waktu saya jalankan di terminal Simple Screen Recorder, pesan errornya adalah lib T5 widgetnya itu tidak bisa loading, error. Nah, untuk mendapatkan file XZM-nya sebenarnya bisa kita download di pkgs.org tadi. Tetapi kalau mau lebih simpel, kita tinggal hunting di forum Porteox dan sudah ada yang menyediakan guys. Tinggal kita download. Nah, ini contohnya saya mendownload Wine ya. Posisi sudah di XZM dalam bentuk modul, kita tinggal activate dan Wine-nya langsung terinstall di sistem kita. Dan kita tinggal jalankan Wine CFG, Wine configuration, dan saya emulate virtual desktop ya supaya nanti program yang kita jalankan itu dalam posisi dijalankan di Windows mode. Saya menginstal Wine Need for Speed 2, sebuah game yang sangat jadul ya, supaya bisa jalan. Tetapi tidak berhasil. Masih error. Saya mundur lagi menjalankan game yang lebih jadul, yaitu sebuah game yang namanya Action Mogura. Dan gamenya berjalan guys. Asik sekali. Jadi ini betul-betul di Porteox, posisi portable ya, live dengan flash disk ini, kita sudah bisa menjalankan Wine. Walaupun game yang saya mainkan ini sangat jadul. Ini dari game tahun 90-an ya. Tetapi ini adalah sebuah contoh bahwa sangat mudah juga. Oke, kita lanjutkan lagi di versi Genome. Sama, kita testing berapa detik ya. Berapa second Genome-nya loading. Dan surprisingly ternyata Genome ini
eh, 15 detikan dia sudah terloading. Saya sudah mencoba 3 kali dan memang benar, Genome ini cepat sekali ternyata, walaupun dia berat ya. Saya kemudian melakukan rutinitas yang tadi ya, saya mengaktifkan program Foley tadi dan langsung include ke dalam menunya. Tinggal kita main sama persis dengan yang di KDE tadi. Ini adalah NeoFetch-nya. Saya percepat videonya. Nanti saya akan bandingkan dalam posisi kosong ya, NeoFetch-nya. Sekali lagi, walaupun apa yang saya lakukan ini tidak terlalu terstruktur ya, ini semata-mata agar saya bisa mengingat kembali bahwa saya pernah bereksplorasi di Porteox yang adalah sebuah distro turunan Slackware, sebuah kesempatan yang cukup unik. Saya nggak perlu menginstal Slackware dalam posisi full scale, tinggal mencoba sampelnya di Porteox ini. Saya mengaktifkan VLC. VLC-nya juga walaupun masuk di start menu tetapi tidak bisa dijalankan. Tapi kalau dijalankan di terminal dia bisa guys. Minggu lalu saya sudah coba dan dia bisa memutarkan sebuah video. Yang ketiga kita akan mencoba Cinnamon. Cinnamon ini juga adalah sebuah desktop environment yang masih grafisnya bagus tetapi sudah jauh lebih ringan lagi dibanding KDE dan dibanding Genome. Cinnamon ini adalah desktop environment yang lagi naik daunnya karena dipakai di Linux Mint, sebuah distro yang sangat populer saat ini. 23 second untuk loading dari sejak ada di Ventoy sampai posisi sudah di sessionnya. Sama saya juga melakukan rutinitas yang sama dengan tadi. Sekali lagi saya minta maaf karena tidak bisa saya screen record secara clean ya. Lagi di website yang namanya slackbuild.org, tetapi di website ini kita disediakan source code-nya dan kita harus membuildnya. Nah benar, itu tadi adalah Historical Linux channel yang sedang teman-teman nonton. Please subscribe. Saya jalankan di Cinnamon. Firefox-nya tinggal saya activate XZM-nya, modulnya, dan sudah bisa kita membuka YouTube seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah perbandingan NeoFetch-nya. Dan saya juga activate game Mindfolly tadi, sama persis performanya. Kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu desktop environment LXQT. Ini sudah semakin lightweight ya, semakin ringan dan semakin minimalis. Kita akan lihat berapa second ya. Oke, 21 second sudah masuk ke sessionnya. Cukup cepat sekali. Sama, kita tinggal memainkan gamesnya dan kemudian saya jalankan rutinitas yang sama. LXQT ini kalau di Ubuntu namanya Lubuntu. Oke, ini adalah XFCE. XFCE ini adalah pas di tengah-tengah ya, dan sebenarnya favorit saya juga. Dia tidak berat seperti Genome dan KDE, tetapi juga tidak seminimalis LXQT atau LXDE. Dan minggu lalu saya waktu membuat video saya menggunakan XFCE ini. Kita lanjutkan yaitu Mate. Mate ini sudah jauh lebih lightweight dari XFCE dan loadingnya juga
16 detik, 15-16 detik gitu. Cepat sekali. Oke. Ubuntu juga ada versi Mate-nya guys ya. Nah, saya juga activate Firefox-nya, saya activate Mindfully-nya, dan rata-rata audionya itu nyasar ke speaker ya. Jadi saya sekarang mencari port dari HDMI karena saya mencolokkan CPU saya ke sebuah televisi besar dan bunyinya itu harus port di HDMI. Oke, selebihnya hanya screenshotan dengan wallpaper yang saya AI generated dengan suasana winter ya. Kemudian yang terakhir, ini ada yang terakhir guys ya, LXDE. Ini sudah sangat lightweight ya, sangat ringan. Dan saya jalankan rutinitas yang sama. Di sini saya ulangi ya semuanya ya. Lihat di start menu itu belum ada Firefox, belum ada Simple Screen Recorder, belum ada games. Dan kalau saya activate satu-satu ya, tinggal di right click, activate Firefox, activate Simple Screen Recorder, activate VLC, activate Wine-nya juga. Dan kalau saya masuk ke start menu, sudah ada game Foley, sudah ada Firefox, sudah ada Simple Screen Recorder, sudah ada VLC. Begitu simple. Kita tinggal mengcopy file XZM-nya dan kita activate di Porteox dan langsung seperti kita mengcopy file programnya, dan programnya sudah bisa dijalan di sistem kita. Oke, demikianlah video lanjutan eksplorasi Porteox. Dan kemudian ini adalah screenshot NeoFetch posisi kosong. Yang pertama itu adalah XLQT ya. Memorinya hanya 15% terpakai 0,56 GB. Dilanjutkan LXDE 15% juga 0,58 GB. Kemudian dilanjutkan dengan Mate 19% 0,7 GB terpakai memorinya. Dilanjutkan dengan XFCE 21% 0,79 GB. Kemudian beranjak ke Cinnamon 24% sudah 0,91 GB. Kemudian tentunya Genome ya 26% 1 GB terpakai. Dan yang paling berat adalah KDE Plasma 27% 1,01 GB. Dan demikianlah video eksplorasi tentang Porteox ya. Kalau kita ingin melihat modul yang terinstall, kita tinggal jalankan perintah ini. Dan see you next time. Thanks for watching.